Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Suci Anjani, NPM 211000108 akan mempresentasikan mengenai kejahatan perang. Yang pertama ada latar belakang. Istilah kejahatan perang menjadi semakin dikenal sebagai akibat dari Perang Dunia dan upaya berikutnya untuk menuntut tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan. Pelanggaran berat hukum humaniter internasional atau HHI adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penggunaan terminologi pelanggaran berat mengacu pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang dikenal dengan grave breaches, sedangkan dalam hukum hak asasi manusia atau HAM dikenal dengan istilah gross violation. Namun, dalam perkembangannya, Statuta Roma tahun 1998 lebih memperjelas bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat HHI adalah kejahatan perang dan dikenal dengan the most serious crime. Selanjutnya, ada jenis-jenis kejahatan perang. Yang pertama ada pembunuhan disengaja, yang kedua penganiayaan atau perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan termasuk percobaan biologis, yang ketiga deportasi atau pemindahan atau penahanan secara tidak sah terhadap seseorang yang dilindungi, yang keempat sengaja melakukan serangan atau tindakan pembalasan terhadap objek sipil yang bukan sasaran militer. Selanjutnya ada objek dan orang yang dilindungi dalam kejahatan perang. Objek yang dilindungi dari kejahatan perang adalah properti milik sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, civil defense, dan organisasi kemanusiaan. Sedangkan orang yang dilindungi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka dan sakit, korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, penduduk sipil di wilayah pendudukan. Selanjutnya ada peradilan pidana internasional ad hoc. Selanjutnya ada International Military Tribunal Nuremberg mengadili anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan dilakukan pada tahun 1945 sampai 1946 di kota Nuremberg, Jerman. Sebanyak 200 tersangka kejahatan perang diadili di Nuremberg dan 1.600 orang lainnya diadili di pengadilan militer biasa. Yang kedua ada International Military Tribunal for the Far East, merupakan peradilan yang mengadili pelaku kejahatan perang oleh tentara Jepang ketika melakukan agresi ke negara Asia dan Pasifik. Yang ketiga ada ICTY, Negara Federasi Yugoslavia pasca runtuhnya komunisme semakin menunjukkan perbedaan etnis dan memutuskan untuk lepas dari Federasi Yugoslavia. Pemisahan diri tersebut membawa dampak yang menyebabkan peperangan di Yugoslavia. ICTY dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban dari orang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius dalam HHI. Yang terakhir ada ICTR. Rwanda adalah negara di Afrika Tengah yang komposisi penduduknya terdiri dari etnis Hutu 85% dan Tutsi 15%. Kelompok minoritas Tutsi mendominasi pemerintahan Rwanda hingga etnis Hutu melakukan pemberontakan dan melakukan genosida terhadap etnis Tutsi. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lainnya yang melanggar HHI, khususnya yang dilakukan etnis Hutu. Jadi, kesimpulannya, HHI memiliki aturan dasar yang salah satunya larangan untuk membunuh orang-orang yang dilindungi. Namun, pada kenyataannya, ketika perang berlangsung, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap HHI dapat terjadi. Pelanggaran tersebut dimaknai dengan kejahatan perang. Tindakan kejahatan perang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Berdasarkan sejarah, terdapat beberapa peradilan pidana internasional ad hoc yang mengadili pelaku kejahatan perang, seperti International Military Tribunal Nuremberg, International Military Tribunal for the Far East, ICTY, dan ICTR. Selain itu, peradilan pidana internasional yang bersifat tetap adalah ICC, yang salah satunya yurisdiksi materialnya adalah kejahatan perang.
Sekian materi yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.